Karena di sini kita ini belajar untuk menulis dari dasar lagi. Itu menulis pun juga bukan cuma secara jurnalistik, menulis berita doang enggak. Ini bisa jadi bekal kita juga untuk kita nulis karya ilmiah, jurnal, habis itu mungkin untuk skripsi ke depannya. Itu ada bekal-bekal skill-skill basic yang bisa didapatin di LPM begitu. Jadi investasi jangka panjang. Halo Loskot sekalian, kembali lagi di Sriwijaya Cash channel Eva Unsri TV. Say loud, say it loud. Oke, Loskot sekalian, kita hari ini masih akan membahas masalah tentang BO-BO nih di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Karena sebentar lagi akan ada calon-calon mahasiswa baru, makanya BO-BO ini juga salah satu yang menyambut dengan hangat nih calon-calon mahasiswa baru. Karena mereka nanti akan punya teman-teman baru ceritanya gitu kan. Betul. Oke, nah di samping saya sudah ada BO dari LPM. Iya betul. Ya, LPM. Dengan Umar Syahid. Umar adalah Selaku pimpinan umum dari LPM. Apa itu LPM? Nanti kita akan bahas. Sekarang kita perkenalan dulu nih dari sama ketua umumnya. Ada Umar Syahid. Apa kabar Umar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Coba kenali nih, Umar ini siapa sih sebenarnya? Sebelumnya kalau nama aku seperti tadi aku bilang, nama aku tuh Umar Syahid. Aku asal itu dari Jakarta. Aku sendiri di Fakultas Hukum ini tuh angkatan 2021 begitu di kampus Indralaya. Terus aku nih di sini aku hadir sebagai perwakilan dari LPM itu sendiri begitu Bu mungkin. Jadi asli dari Jakarta nih? Dari Jakarta Bu. Kok tertarik sih masuk ke Fakultas Hukum Unsri? Sebenarnya ini Bu, biar jauh dari rumah. Ya belajar dari rumah. Oke, biar rasain punya pengalaman bisa merantau mandiri gitu ya. Betul. Gimana sih rasanya jauh dari orang tua? Iya. Terus gimana? Enak nggak jauh dari orang tua? Lumayan sih. Maksudnya Lumayan. juga mungkin karena dulu sebelumnya pernah sekolah boarding juga waktu SMA. Jadi nggak begitu nggak begitu terasa lah. Sama-sama aja. Sama. SMA boarding nggak apa? Boarding ini kita sekolahnya asrama Bu, nginep. Asrama nginep? Di mana? Waktu itu saya sempat di 2 tempat, di Bogor sama di Sukabumi. Oh, bedanya apa sama SMA biasa? Kalau SMA biasa mungkin ya dia full day school kan. Jadi masuk pagi, sorenya pulang ke rumah masing-masing. Kalau kita yang boarding itu atau asrama ini, kita ya di situ terus. Di situ terus. Walaupun terpisah antara asrama bed tidur sama ruang kelas terpisah tetap. Oh. Jadi kalau nggak lagi jam sekolah ngapain di sana? Kita biasa ada kegiatan luar itu Bu. Biasa kita kalau lagi istirahat kita main. Kalau di boarding itu, aku kebetulan itu kan sekolah yang sekolah Islam ya Bu ya, boarding Islam. Jadi kita biasa isi sama tahfiz, sama kegiatan Islami kayak gitu Bu. Mirip kayak pesantren gitu ya? Pesantren mirip-mirip. Oh gitu, tapi beda. Beda karena di boarding itu juga masih ada akademiknya. Oke. Jadi serupa tapi tidak sama gitu ya? Serupa tapi tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke BO namanya LPM. Apa sih LPM itu? Apa kepanjangan dari LPM nih? LPM itu sendiri singkatan dari Lembaga Pers Mahasiswa. Lembaga Pers Mahasiswa. Sebenarnya kalau panjang itu kita tuh LPM MS FH Unsri. Agak panjang memang. Apa itu LPM MS FH Unsri? MS itu apa? MS itu Media Sriwijaya. Oke, Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Fakultas Hukum Unsri. Oke. Gitu. Panjang tapi disingkat LPM FH Unsri gitu. LPM MS kita bilangnya. Oke. Ngapain sih di LPM itu? Kalau LPM ini kita itu kegiatan kita ini lebih fokus ke arah bidang jurnalistik kayak gitu Bu, kurang lebih. Jadi kita ini seperti nulis artikel, kita tulis berita, atau kita meliput suatu acara atau kejadian kayak gitu. Kita juga bikin dan cetak majalah sama buletin, ya gitu kurang lebih. Oh,
kalian jadi mencari berita itu hanya sekedar latihan atau memang sudah ada outputnya nih? Oh, kalau kita outputnya Bu, Udah ada outputnya. Apa outputnya? kita punya 12 edisi majalah dari apa yang pertama kali. Sebelumnya dulu juga itu sempat ada koran, tapi kita udah berganti ke majalah sekarang. Kalau sekarang ini juga karena udah masuk era digitalisasi ya, kita nggak cuma pakai majalah fisik, tapi kita juga cetak secara online, Iya. gitu di website kita. Gitu kurang lebih. Kisaran berita yang diambilnya dari di mana aja? Apa cuma di Fakultas Hukum, lebih meluas ke universitas, atau udah skala nasional nih berita yang digali nih? Kalau berita atau artikel yang kita tulis di LPM itu sendiri, lingkup fokus itu sebenarnya tuh di kegiatan sekitar fakultas. Entah itu kegiatan para badan otonom yang lain, entah itu kegiatan dari fakultas itu sendiri, gitu. Atau ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi gitu kan, yang bergejolak di antara para mahasiswa di Fakultas Hukum, itu juga kita liput, kita beritain kayak gitu. Oh, fenomena-fenomena gitu ya. Di tingkat univ juga sama di nasional juga sebenarnya. Jadi ada beberapa isu-isu, mungkin isu-isu nasional atau internasional juga kita tetap masukin beberapa. Oke, jadi isu-isu yang viral istilahnya gitu ya. Viral tapi enggak yang apa ya kita sebutnya, viral tapi yang cukup bermanfaat lah buat orang ambil hikmah atau edukasi lah. Ya, gitu. yang penting harus ada sisi dari edukasinya gitu ya. Betul. Karena itu yang membedakan LPM dengan pers yang lain gitu. Ya, Oke. seperti itu. Jadi yang semuanya ini mahasiswa semua nih gitu. Yang nulisnya mahasiswa, yang mengelolanya semua mahasiswa gitu. Iya. Terus ada ini enggak bimbingan dari siapa gitu? Kalau kita bimbingan itu ada dosen, kita ada pembimbing, ada 3 dosen. Itu ada Pak Syahri, Pak Zainul, sama Pak Irsan. Oke. Jadi kalian tuh tetap bisa berkreasi tapi di bawah kontrol arahan mereka gitu ya. Iya. Oke. Sekarang nih udah ada berapa nih anggota dari LPM? Kalau anggota keseluruhan mungkin sekitar berapa terakhirnya sama anak baru tuh, soalnya kan kemarin kita buka batch 2 ya. Mungkin 50-an Bu. Oh, itu anggota aktifnya ya? Heeh. LPM ini berdiri sejak kapan? Saya lupa Bu. Tapi udah lama gitu ya? Iya, udah lama. Iya. Mungkin itu bisa di Oke, nanti di-cut. Iya. Oke. Jadi gimana coba ceritain struktur organisasi dari LPM ini? Ada siapa aja nih yang membelakangi LPM ini? kalau struktur organisasi LPM sendiri, kalau kita pakai internal aja ya Bu ya, itu yang pasti ada pimpinan umumnya, ketua, terus kita ada sekretaris umum beserta wakil, kemudian ada bendara umum, sama kita tuh ada juga bagian dana usaha, kayak gitu, badan usaha. Habis itu kita ada tim redaksi namanya. Ada badan usaha. Ada badan usaha juga. Oke. Kemudian ada redaksi, itu biasanya ngurus terkait tadi penulisan, penerbitan, liputan, itu dari tim redaksi. Kayak gitu. Terus sama kita ada PSDM sama ICT. Kayak gitu kurang lebih. ICT itu jadi ngurusin webnya gitu. Ya, ngurusin web, desain, layout Instagram, kan berhubungan sama publikasi di sosial media atau di internet, itu mereka kurang lebih. Nah, udah ngobrol masa publikasi. Kalian ada sosial media atau Kita ada sosial media. apa? Itu bisa dicari aja di Instagram LPM_MS di Instagram. LPM_. Itu Instagram. Instagram kita. Oh, hanya ada Instagram. Kita sama punya juga itu website. Website apa ya, lupa lagi. Soalnya kemarin baru ganti. Soalnya kemarin sempat down. Apa? Coba ingat dulu. Coba cek ya. Promonya nanti di mana? Di IG, coba di IG. Aku lupa soalnya. Saat kemarin tuh baru diganti, kemarin tuh sempat down kan. Jadi kemarin tuh ada masalah sama domain websitenya. Jadi kemarin ada pergantian. Oke. Coba cek dulu. Biar ini nanti. Jadi tunggu. Ada? Atau keywordnya aja, bisa keywordnya aja. Keyword LPM Media Sriwijaya kalau nggak salah. LPM Media Sriwijaya. Oke. .online. Oke, diulang lagi aja ya. Oke.
ngomongin masalah publikasi nih. Kalian punya sosial media? Sosial media punya kita. Apa nama sosial medianya? Kita di Instagram itu ada namanya LPM_MS. LPM_MS, terus ada webnya juga. Kita juga punya web, Oke. lpmmediasriwijaya.online. Oke, Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa baru nih yang mau kepo istilahnya sama LPM tuh bisa ke sana jadi nanti ya. Bisa cek Instagram kita. Situ kita juga nampilin berita-berita sama kegiatan sekitar Fakultas Hukum, berita nasional internasional, dan ya seputar fenomena yang terjadi di Fakultas Hukum itu sendiri. Oke. Gitu. Nah, ngomongin masalah kegiatan nih. Apa sih kegiatan yang akan dilakukan LPM nih dalam waktu dekat? Kalau waktu dekat sama seperti para badan otonom lain ya Bu ya, kita pasti bikin oprek. Tapi di selain oprek itu kita bakal ngelakuin nama itu PJTD. Apa itu PJTD? Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar. Oh. Jadi nanti bagi orang-orang yang mendaftar ke LPM dan diterima, itu nanti kita akan bikin acara tersebut, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Gunanya itu untuk mengedukasi anak-anak baru di LPM itu gimana sih etika dalam menulis, cara menulis yang baik, habis itu cara meliput, etika dalam meliput, kurang lebih seputar itu. Sama latihan secara public speaking sih gitu. Ada syaratnya nggak mau masuk LPM ini? Apa memang udah harus ada basic menulis gitu atau? Oh enggak, kita dari LPM ini nggak ada syarat-syarat yang harus wajib tertentu, enggak. Yang penting daftar aja. Kita nerima dari semua kalangan, mau dia udah bisa nulis maupun belum, kita dari awal bisa mulai. Kayak gitu. Jadi dari LPM ini nanti bisa jadi modal dasar nih ya, kalau misalnya mungkin ada yang tertarik dalam dunia jurnalistik gitu ya, bisa banget nih nanti di support sama LPM gitu. Oke, bisa minta sedikit nggak nih, ada kesan dan pesan nggak buat Sriwijaya Cash, karena ini kan kita juga masih berkaitan dengan dunia jurnalistik. Kalau terkait Sriwijaya Cash ini, kesannya itu kami sangat sangat antusias sih Bu, tahu Fakultas Hukum ini punya program podcast, karena kebetulan juga waktu itu LPM ini juga mau bikin program podcast sebenarnya. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya mungkin bisa aja kolaborasi sama Sriwijaya Lokes kayak gitu. Kami sangat menyambut hangat ya. Kemudian pesannya semoga juga untuk Sriwijaya Lokes sendiri itu semakin diminati juga sama mahasiswa ataupun dari luar kayak gitu, orang-orang di luar sivitas akademika gitu ya. Dan juga semoga juga semakin berkembang lagi, terus sukses terus lah Bu intinya. Oke, jadi semoga nanti ada kolaborasi nih ya antara Sriwijaya Cash sama LPM Podcast gitu ya. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi kita bisa saling support nih. Oke, yang terakhir ada pesan buat calon-calon mahasiswa baru nih. Apa yang bikin LPM nih worth it untuk mereka ikutin gitu, mereka bergabung di dalamnya? Kalau untuk para mahasiswa baru, kenapa kalian harus masuk LPM? Karena di sini kita ini belajar untuk menulis dari dasar lagi. Itu menulis pun juga bukan cuma secara jurnalistik, menulis berita doang enggak. Ini bisa jadi bekal kita juga untuk kita nulis karya ilmiah, jurnal, habis itu mungkin untuk skripsi ke depannya. Itu ada bekal-bekal skill-skill basic yang bisa didapatin di LPM kayak gitu. Jadi investasi jangka panjang kalau di LPM kayak gitu kurang lebih. Menarik banget, investasi jangka panjang udah dijanjiin ya sama ketua umumnya kan, bahkan ada investasi jangka panjang. Jadi nggak hanya dalam dunia jurnalistik tapi bisa ke karya ilmiah lainnya gitu ya. Oke, menarik sekali. Oke, Love Squad sekalian, sampai di sini dulu obrolan kita dengan BO LPM. Semoga nanti mahasiswa-mahasiswa baru nih tertarik nih untuk gabung dengan LPM. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sriwijaya FH Unsri TV. Say love, say it loud.